Inter Milan dilaporkan telah mempertimbangkan untuk memulangkan kembali gelandang potensial Giovanni Fabian setelah tampil apik bersama Bolonya. Pemain berusia 21 tahun itu diproyeksikan sebagai pewaris gelandang berpengalaman Henrikh Mkhitaryan. Giovanni Fabian merupakan produk muda Nerazzurri yang bergabung dengan Bolonya secara permanen musim panas lalu. Inter terpaksa melepas Fabian demi waktu bermain yang sulit ia dapatkan. Rossoblu hanya mengeluarkan uang 5 juta euro. Ia kemudian dipinjamkan ke klub Serie B Reggina dan tampil apik. Hal ini membuat Thiago Motta menariknya dari masa pinjaman di Serie B. Ia kini telah membuktikan dirinya sebagai starter reguler di tim papan atas asuhan Thiago Motta. Ia sudah berkontribusi dengan 4 gol dan 2 assist dalam 18 penampilan liga. Namun beruntungnya bagi Inter, karena masih memegang opsi untuk membawanya kembali ke Appiano Gentile. Menurut Tuttosport, melalui FC Internews, Nerazzurri kemungkinan besar akan memicu klausul pembelian kembali mereka pada musim panas 2025 dengan membayar sebesar 12 juta euro. Seperti yang dijelaskan oleh surat kabar yang berbasis di Turin tersebut, manajemen menganggap Fabian sebagai calon pengganti Mkhitaryan dalam jangka panjang. Nantinya, Giovanni Fabian akan bekerja sama dengan Nicolo Barella dan Davide Fratesi membentuk blok Italia di tengah lapangan, menggantikan Mkhitaryan pada tahun 2025. Pemain Armenia itu akan berusia 36 tahun dengan sisa kontrak 1 tahun. Oleh karena itu, Giovanni Fabian bisa segera bergabung dengan skuad Inter. Tentu saja hal ini sangat bergantung pada penampilannya dan apakah Nerazzurri menganggap Fabian sudah siap untuk peran utama. Selain itu, level Mkhitaryan juga akan memainkan peran penting dalam mendikte situasi. Inter Milan sedang mempertimbangkan bek serbaguna Bolonya Stefan Posch sebagai kemungkinan pengganti jika Denzel Dumfries pergi di musim panas ini. Hal ini menurut laporan dari surat kabar yang berbasis di Turin Tuttosport melalui FC Internews. Surat kabar tersebut juga menyebut bahwa Mikhail Koyade dari Fiorentina dan Emil Holm dari Atalanta menjadi target Nerazzurri. Posch telah menjadi pemain reguler di line-up Rossoblu di bawah asuhan Thiago Motta musim ini. Ia mampu bermain sebagai bek sayap menyerang dan juga sebagai bek tengah. Keserbagunaan pemain 26 tahun ini tentu akan sangat berguna bagi skema Simone Inzaghi. Posch bergabung dengan Bolonya dari Hoffenheim dengan status transfer permanen musim panas lalu, setelah menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Stadio Renato Dell'Ara. Menurut Tuttosport, musim depan besar kemungkinan pemain Austria itu akan mengenakan seragam Nerazzurri. Pasalnya, masa depan bek sayap Denzel Dumfries di Inter masih sangat tidak pasti. Kontrak pemain Belanda itu dengan Inter akan berakhir pada akhir Juni 2025. Dan jika Dumfries tidak menandatangani perpanjangan, Nerazzurri akan berusaha menguangkannya selagi ada kesempatan. Manchester United tetap tertarik pada mantan pemain PSV itu. Dan jika Inter menjual Dumfries pada musim panas ini, mereka mungkin sudah mencari penggantinya di Serie A. Bek sayap muda Fiorentina Mikhail Koyade menjadi salah satu target Nerazzurri, seperti halnya pemain Atalanta milik Spezia Emil Holm. Namun menurut Tuttosport, Posch dari Bolonya lah yang menduduki puncak daftar Inter. Pemain berusia 26 tahun itu telah menunjukkan kualitas di kedua fase permainannya di Bolonya, dan dia telah beradaptasi dengan baik dengan gaya permainan di Serie A. Dan Inter yakin Posch akan menjadi penguat sempurna di sayap kanan, lapor Tuttosport. Corriere dello Sport menyebut Inter Milan menjadi salah satu dari banyak klub di Italia dan Eropa yang ingin merekrut Francesco Camarda dari AC Milan. Remaja ini memasuki buku sejarah
dengan melakukan debutnya di Serie A pada usia 15 tahun awal musim ini. Ia menjadi pemain termuda yang tampil di papan atas Italia. Dia sekarang memiliki 2 penampilan di Serie A atas namanya. Striker muda ini muncul sebagai salah satu produk pemain muda paling menjanjikan di sepak bola Italia. Ia saat ini bermain untuk skuad Primavera AC Milan. Minggu ini, Camarda akan merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena anak muda ini akan memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya. Menurut Il Corriere dello Sport via FC Internews, Milan sangat ingin mengikat sang striker dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Ini adalah panjang kontrak maksimum untuk pemain di bawah umur. Kesepakatan ini baru akan berlaku mulai Juli mendatang dan akan berlaku hingga Juni 2027. Meski demikian, sejumlah klub Eropa ingin mendatangkan Camarda sebelum dia menandatangani kontrak dengan Il Diavolo. Inter Milan di antara beberapa klub yang meminati remaja AC Milan itu. Surat kabar Roma ini menyebut Inter sebagai salah satu pihak yang berminat. Hal ini tentu akan menjadi peralihan lintas kota yang sensasional. Selain itu, beberapa klub terbesar Liga Inggris juga memantau situasi tersebut. Laporan tersebut menyebutkan Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur sebagai beberapa peminat remaja tersebut. Musim ini sendiri, Camarda sejauh ini sudah menyumbang 12 gol dan 3 assist di sebuah kompetisi untuk skuad Primavera Milan. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menerima penghargaan Bearzot untuk manajer terbaik di sepak bola Italia. Penghargaan yang bekerjasama dengan FIGC ini diambil dari nama Enzo Bearzot, pelatih yang memimpin Azzurri menuju kejayaan Piala Dunia pada tahun 1982. Musim lalu, Luciano Spalletti yang menerima penghargaan tersebut. Hal itu menyusul kampanyenya yang luar biasa bersama Napoli yang berhasil meraih titel Serie A. Musim ini, Inzaghi yang terpilih. Pria berusia 47 tahun ini menikmati musim yang sensasional bersama Inter sejauh ini. Saat ini, Inter Milan kedinginan di pucuk klasemen Serie A, unggul 15 poin dari kejaran Juventus. Inzaghi menjadi favorit untuk mengamankan gelar Scudetto ke-20 atau bintang emas kedua bagi Inter. Atas pencapaian itu, panitia penyelenggara Bearzot Award mengakui Inzaghi sebagai pilihan yang tak terbantahkan untuk menerima penghargaan. Terkait penghargaan ini, Inzaghi berterima kasih kepada pihak penyelenggara. Dalam pesan penerimanya, ia juga memberikan apresiasi kepada para kolaborator dan keluarganya yang telah mewujudkan pencapaian ini. Saya sangat berterima kasih atas penghargaan bergengsi yang diambil dari nama pelatih dan pribadi sepak bola yang hebat ini, kata bos Inter seperti dimuat La Repubblica melalui FC Internews. Pengakuan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan luar biasa dari semua pihak yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Saya mendedikasikan penghargaan ini untuk mereka dan keluarga saya juga. Sementara itu, panitia akan mengadakan upacara khusus pada 22 April secara resmi memberikan penghargaan kepada Inzaghi. Ini akan berlangsung di CONI Hall of Honor. Sementara itu, pelatih Inter akan berupaya meningkatkan reputasinya lebih jauh lagi dengan meraih lebih banyak prestasi. Inter Milan akan berusaha mengalahkan Atletico Madrid dalam pertandingan menentukan hari Selasa untuk mencapai perempat final Liga Champions. Mereka saat ini memimpin tipis 1-0 setelah leg pertama.